Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini dalam mata pelajaran akuntansi dasar, kita akan membahas mengenai pengertian dan tujuan akuntansi ya. Akuntansi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to account, di mana artinya adalah memperhitungkan ya. Jadi di sini kita akan memperhitungkan semua data keuangan dari perusahaan. Nah, kemudian account ya, di sini artinya adalah akun atau perkiraan. Jadi akun itu ya di dalam akuntansi itu merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, gini, misalnya perusahaan kan memiliki uang ya. Jadi di dalam akuntansi itu untuk mencatat uang itu keterangannya bukan uang ya, tapi kas. Gitu ya. Jadi uang yang ada di perusahaan dicatatnya ke dalam akuntansi itu istilahnya menggunakan kas atau akun kas ya. Kemudian di sini ada pengertian akuntansi dalam arti luas ya. Jadi di sini akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan dari pemakai informasi tersebut ya. Nah, di sini ada yang dipertebal ya, mengidentifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi. Nah, ini poin yang sangat penting yang nantinya akan kita bahas ya. Di sini ada gambar seorang ibu ya yang membayar ke kasir ya. Nah, berarti ibu ini sedang melakukan yang namanya transaksi keuangan ya. Nah, ketika si ibu ini melakukan transaksi keuangan, maka si ibu ini akan mendapatkan barang yang dia beli ya, dan mendapatkan yang namanya apa? Struk pembayaran ya. Seperti misalnya kalian belanja ke Indomaret, kalian pasti dapat struk kan? Nah, struk itu dinamakan dengan bukti transaksi ya. Jadi nggak hanya struk itu aja. Kwitansi seperti saat kalian membayar ke sekolah, kwitansi itu juga disebut dengan bukti transaksi. Kemudian nota ya. Nota misalnya kalian beli ATK ataupun yang lainnya, pasti kan dapat nota ya. Ya, nota itu juga disebut dengan bukti transaksi ya. Nah, dari bukti transaksi ini ya, ini dilakukan proses mengidentifikasi seperti dari pengertian tadi ya. Proses mengidentifikasi itu artinya kita mengidentifikasi dari dokumen atau bukti transaksi itu ya mempengaruhi apa sih ya. Misalnya si ibu ini melakukan pembelian perlengkapan ATK ya. Nah, kita identifikasi, oh dia melakukan pembelian. Artinya apa? Uangnya ya, uang dari ibu ini akan berkurang ya. Kemudian tapi di situ ketika uangnya berkurang, ibu ini akan mendapatkan apa? Perlengkapan ATK ya. Nah, itu adalah bagian dari proses identifikasi. Jadi, uangnya berkurang, tapi ibu memperoleh perlengkapan ATK. Nah, kemudian di sini ada pencatatan. Ya, ini sama dengan tadi pengukuran tadi ya, proses mengukur. Nah, mengukur berarti sama dengan memperhitungkan. Nah, di sini kita mencatat berapa uang ibu tersebut yang berkurang ya, atau tadi menggunakan akun apa? Kas ya. Kasnya yang berkurang dari ibu tersebut berapa
ya setelah dia membeli perlengkapan, ya kayak gitu. Itu bagian dari proses pencatatan. Jadi kita mencatat berdasarkan hasil analisis bukti transaksi. Nah, kemudian dari pencatatan ini kita masih melakukan proses akuntansi yang lainnya, ya. Jadi masih panjang lagi prosesnya. Nah, hingga pada akhirnya kita menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, ya. Jadi pada laporan keuangan ini kita bisa mengetahui satu, perusahaan itu mengalami laba atau rugi, ya. Kemudian kita bisa mengetahui modalnya berapa dan masih banyak lagi, ya. Nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, laporan keuangan ini ya nanti akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Misalnya, laporan keuangan ini untuk pihak bank, ya. Bank mau meminjamkan uang ke perusahaan, tapi dia harus melihat dulu laporan keuangan perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya rugi, bank nggak mau kan meminjamkan uang. Tapi kalau perusahaannya laba, ya, bank maka akan meminjamkan uang. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa laporan keuangan itu bisa memberikan informasi ekonomi seperti di pengertian sebelumnya, ya. Nah, tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Jadi menyajikan informasi akuntansi ini ya menyajikan laporan keuangan tadi, ya. Jadi laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan ini dapat digunakan pihak yang berkepentingan seperti bank tadi, ya, untuk mengambil keputusan atau pertimbangan. Ya, misalnya tadi untuk melakukan peminjaman kepada perusahaan. Demikian tadi pembelajaran kita mengenai pengertian dan tujuan dari akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.